Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Devito Alvinaldi Virgianto dengan NIM 4101420115 dan rekan saya Roy Teguh Fernando dengan NIM 4101420127. Di sini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Geometri Dasar, kami izin untuk menjelaskan dan memaparkan tentang teorema terkait dengan segitiga dan kesebangunan segitiga. Di sini kami mendapatkan teorema pertama yang berbunyi, if a triangle is a isosceles, then its base angles are congruent. Oke, teorema ini sendiri, teorema satu ini jika diartikan ke bahasa Indonesia, maka akan memiliki arti jika suatu segitiga sama kaki, maka sudut-sudut alasnya adalah kongruen. Oke, kita buktikan pertama-tama dengan menggambar suatu segitiga ABC. Kita beri 3 nama sudut di segitiga tersebut, A, B, dan C. Dan seperti biasa kita membuat 2 kolom, di mana kolom kiri berisi statement dan kolom kanan berisi reasons. Yang pertama adalah AB congruent AC and the reasons is given. Oke, berdasarkan dengan definisi segitiga sama kaki, maka AB dan AC adalah sama, di mana AB dan AC adalah kaki dari segitiga sama kaki itu sendiri. Oke, yang ini jelas. And the statements 2, AD bisects BC in D and the reasons is construction. Yang kedua adalah AD memotong BC di titik D and the reasons, dan alasannya adalah konstruksi. Jadi di sini untuk membantu memudahkan kita membuktikan teorema ini, kita gunakan atau kita buat suatu garis bantu, yaitu garis AD, di mana AD ditarik dari titik A ke bawah sampai memotong ruas garis BC di titik D. Oke, and then the third statement is BD congruent DC. And the reason is definition of segment bisector. Oke, yang ketiga adalah ruas garis BD kongruen dengan ruas garis DC, dan alasannya adalah ini merupakan definisi dari segment bisector. Oke, apa yang dimaksud dengan segment bisector? Jadi segment bisector adalah suatu keadaan di mana suatu garis terbagi menjadi 2, entah itu oleh suatu garis yang lain atau oleh suatu titik, dan 2 ruas garis yang dihasilkan adalah sama. Di sini kita memiliki garis BC, dan garis BC dipotong oleh garis bantu konstruksi AD, di mana di sini D itu merupakan midpoint dari ruas garis BC. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa D itu adalah midpoint atau titik tengah dari ruas garis BC? Karena segitiga ini adalah segitiga yang sama kaki. Karena itu ditarik garis AD dari titik A ke D, maka akan menghasilkan jarak yang sama di antara BD dan DC. Itu yang dimaksud dengan segment bisector. Untuk lengkapnya bisa dicari lagi di sumber yang lebih lengkap. Oke, and then the fourth statement is AD is congruent with AD and the reasons is reflexive. Oke, yang keempat adalah garis AD kongruen dengan garis AD, dan alasannya adalah refleksif. Refleksif adalah sifat di mana suatu garis adalah kongruen dengan garis itu sendiri. Jadi ini merupakan salah satu sifat dasar yang ada di dalam pelajaran geometri. Oke, yang kelima, the triangle ACD is congruent with triangle ABD and the reason is postulate SSS. Oke, dari statement yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu statement 1, statement 3, dan statement 4, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa segitiga ACD adalah kongruen dengan segitiga ABD dengan alasan postulat SSS, yaitu side, side, and side, di mana ketiga sisi segitiga tersebut adalah sama. Oke, and then the last statement. Statement yang terakhir ini adalah yang akan kita buktikan dari teorema 1 ini, yaitu
measure of B equals with measure of C, and the reason is CPCTC. Besar sudut B adalah sama dengan besar sudut C, dan alasannya adalah CPCTC. Dari teorema 1 ini kita disuruh membuktikan bahwa sudut-sudut alas adalah kongruen, di mana sudut-sudut alas segitiga ABC adalah sudut B dan sudut C. Dan alasan sudut B sama dengan sudut C adalah CPCTC, di mana CPCTC itu sendiri adalah singkatan dari corresponding part of correspondence triangle are congruent, di mana jadi berdasarkan berdasarkan statement kelima tadi, di mana triangle ECD is congruent with triangle ABD, kita mendapatkan suatu istilah CPCTC yang dimana CPCTC itu bisa muncul setelah suatu segitiga kongruen dengan segitiga yang lain. Dan akibatnya dari CPCTC itu sendiri adalah setiap sisi dari segitiga dan setiap sudut dari segitiga adalah kongruen. Jadi setiap sisi dari segitiga ABD dan setiap sisi dari segitiga ACD adalah kongruen, serta setiap sudut dari segitiga ABD dan setiap sudut dari segitiga ACD juga kongruen. Itu yang dimaksud dengan CPCTC atau corresponding part of correspondence triangle are congruent. Jadi untuk membuktikan sudut B kongruen atau sama dengan sudut C, kita perlu menggunakan CPCTC. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai teorema 1 yang berbunyi if a triangle is isosceles then its base angles are congruent. Kami mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dan kekurangan dalam kami menjelaskan dan membuat video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami teorema segitiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.